Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kenalin, saya Masuk Fadil atau biasa dipanggil Fadil. Hari ini kita akan membahas topik yang sering diabaikan tapi sangat penting bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual, atau biasa kita kenal dengan HAKI. Tahukah kamu bahwa banyak usaha bisa terancam akibat pelanggaran hak cipta? Yuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu HAKI? Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hak cipta, mari kita kenali dulu apa itu HAKI. HAKI atau hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum untuk karya-karya yang dihasilkan dari kreativitas, inovasi, dan pemikiran manusia. HAKI terdiri dari beberapa macam, antara lain yaitu yang pertama, hak cipta. Adalah salah satu bagian dari HAKI yang khusus melindungi karya seni, tulisan, musik, video, dan lainnya. Saat kamu menciptakan suatu karya, hak cipta otomatis diberikan kepada kamu. Tapi, penting untuk diingat bahwa hak cipta hanya melindungi karya yang sudah diungkapkan dalam bentuk nyata. Misalnya, jika kamu memiliki restoran dan mendesain menu dengan tampilan menarik, secara otomatis kamu memiliki hak cipta atas desain tersebut. Jika ada orang lain yang menyalin desain menu kamu, ini adalah pelanggaran hak cipta dan kamu bisa menuntut mereka. Hak cipta sangat penting karena melindungi usaha kamu dari praktik pencurian ide dan kreativitas yang bisa merugikan. Dengan memiliki hak cipta, kamu memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, atau mendistribusikan karya tersebut. Yang kedua, merek dagang, yaitu hak yang melindungi simbol, nama, logo, atau identitas yang membedakan produk atau jasa kamu dari milik orang lain. Misalnya, contoh kasus nyata, pada tahun 2018, merek kopi lokal Indonesia, Kopi Kenangan, digugat oleh Starbucks karena dianggap memiliki logo yang mirip dengan salah satu varian Starbucks, yaitu Tivana. Meski gugatan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Kopi Kenangan, kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu paten. Paten melindungi penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diproduksi dan diaplikasikan. Dalam kasus ini contohnya adalah ketika Apple dan Samsung telah terlibat dalam banyak perselisihan paten. Salah satu kasus besar terjadi ketika Apple menggugat Samsung pada tahun 2011 karena pelanggaran paten terkait desain ponsel cerdas. Hasilnya, Samsung diharuskan membayar denda jutaan dolar karena terbukti melanggar paten milik Apple. Dan yang keempat, desain industri, yaitu hak yang melindungi desain atau bentuk estetika dari suatu produk. Contoh kasus nyata dari desain industri ini yaitu Crocs, produsen sepatu terkenal, yang memenangkan gugatan pada tahun 2021 setelah desain sepatu khas mereka ditiru oleh berbagai perusahaan. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk melarang penjualan produk yang menyerupai desain sepatu Crocs. Bagaimana cara memperoleh hak cipta? Hak cipta diperoleh secara otomatis saat kamu menciptakan karya dan menuangkannya dalam bentuk nyata, seperti desain produk, buku, atau bahkan iklan usaha. Namun, kamu juga bisa mendaftarkan karya kamu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Misalnya, kamu memiliki bisnis bakery dan menciptakan desain kemasan yang unik untuk produk kue kamu. Dengan mendaftarkan desain kemasan tersebut sebagai hak cipta, kamu akan memiliki bukti kepemilikan yang sah jika ada pihak lain yang meniru desain kamu. Pada contoh kasus kali ini, ada sebuah toko kue yang mendaftarkan desain kemasan mereka. Ketika ada pihak lain yang meniru desain tersebut, pemilik toko kue dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta karena memiliki bukti kepemilikan yang sah.
Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Sebagai pemegang hak cipta, kamu memiliki beberapa hak istimewa. Yang pertama adalah hak ekonomi. Hak ini memungkinkan kamu untuk mengontrol penggunaan karya seperti memperbanyak, mendistribusikan, dan menjualnya. Misalnya, jika kamu seorang fotografer, kamu memiliki hak untuk menjual atau memberikan lisensi atas foto-foto yang kamu ciptakan. Kemudian, yang kedua ada hak moral. Kamu memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan menentang perubahan yang merusak reputasi kamu. Ini berarti jika kamu adalah penulis buku, nama kamu harus selalu dicantumkan sebagai pencipta. Dalam contoh kasus, misalnya, seorang pengusaha pakaian memiliki desain grafis unik pada produknya, dan orang lain mulai meniru desain tersebut dan menjualnya. Dengan hak cipta, pengusaha tersebut bisa menuntut mereka yang menyalin desain tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dan konsekuensinya. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya seperti menyalin desain kemasan produk, menggunakan musik berhak cipta untuk iklan tanpa izin, atau menjiplak konten promosi usaha orang lain. Misalnya, seorang pemilik usaha makanan menggunakan musik populer dalam video promosinya tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta musik tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan tuntutan hukum dengan konsekuensi seperti denda, tuntutan ganti rugi, atau bahkan tuntutan pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kamu tidak menggunakan karya orang lain secara sembarangan. Pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pemilik hak cipta, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha kamu. Cara menggunakan konten berhak cipta dengan aman. Nah, untuk menghindari masalah hak cipta ini, berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan lisensi. Jika kamu ingin menggunakan karya orang lain, mintalah izin atau gunakan karya yang memiliki lisensi. Seperti lisensi Creative Commons, pastikan untuk membaca syarat lisensinya. Yang kedua, konten bebas hak cipta. Gunakan konten yang bebas royalti atau yang ada di domain publik. Misalnya, untuk gambar pada kemasan produk, kamu bisa menggunakan situs seperti Unsplash atau Pexels. Dalam contoh kasus, misalnya ada sebuah restoran ingin membuat video promosi dengan musik latar. Daripada menggunakan musik populer tanpa izin, mereka memilih musik bebas royalti dari situs yang menyediakan musik untuk keperluan komersial. Ini adalah langkah aman dan menghormati hak cipta. Berikutnya, ada penggunaan wajar atau fair use. Dalam beberapa kasus, kamu bisa menggunakan karya berhak cipta tanpa izin untuk tujuan kritik, berita, atau pendidikan. Namun, penggunaan wajar ini memiliki batasan yang ketat. Jadi teman-teman, hak cipta dan haki adalah perlindungan penting untuk usaha dan karya kita. Menghormati hak cipta berarti kita menghargai kreativitas dan usaha sesama. Sebagai pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa kamu menggunakan konten dengan aman dan etis. Saran saya, selalu periksa status hak cipta sebelum menggunakan karya orang lain dalam usaha kamu. Jika kamu menciptakan karya, daftarkan hak ciptanya untuk melindungi bisnis kamu dari peniruan atau pelanggaran. Jika informasi ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.